contoh pengalaman sekarang itu menceritakan negara Malaysia yang selama ini agak miring lah ya, ganyang Malaysia dan sebagainya. Tapi di sana itu ada manfaat yang lebih banyak yang kita bisa pelajari. Kaki tangan kerajaan, karena ini kaki tangan penjahat gitu kan. Nanggono kerajaan itu ya kayak negeri. Amat dikesali. Nek kendaraan umum kayak apa Mas Jadi? Kendaraan siung kayak bis-bis gitu? LRT atau? Oh LRT ya ada tuh ya LRT ya, MRT ya MRT. Tapi dia punya itu bisa nyambung gitu. Kalau kita jadi naik bis di Malaysia di Kuala Lumpur itu ya, kita beli tiket satu itu untuk 24 jam. Terus ganti-ganti bis, pokoknya bisnya tetap itu ya, tetap gak bayar ya dengan 2 ringgit itu tadi beli tiket 2 ringgit. Ini 7.000 itu bisa keliling satu Kuala Lumpur. Karena pakai tiket itu jangan dibuang 24 jam. Iya, tiket itu berlaku 24 jam. Ya apa gak murah. Lek Jakarta digengono Pak Jokowi ya apa gak enak rakyat. Mek kon tuku ping pisan tok tapi iso digawe nang Tangerang, nang gone Depok, terus nang gone Jakarta Selatan, nang Jakarta Utara. Ya isi gawe sak kartu. Pokoke dibuang arep tanggali ya dibuang. Iya. Kurang opone rakyat. Makmur ya? Makmur. Padahal dua murah kabeh nang kono. Celana, rambi, sarung, baju koko wah kena ngono aku tuku yo teko itu. Pekalongan dari Pekalongan dari Indonesia. Iya, dari Indonesia aku beli. Ora singgitan apik-apik Mas bajune. Kopiah, wih macam-macam kopiah. Murah. Terus apa itu? Sepatu itu, sepatu sing koyo sepatune polisi yang mengkilap itu. Wah, iku murah ora singgi gitu. Lek ate duwe kene 36.000. Iya, lek nang kene sak bahasa sana bumi. Bumi itu ono sing percaya, ono sing nggak percaya Mas gitu. Oh gitu. Iya. Soalnya orang sana kan Islamnya itu Islam apa itu syariatnya kuat kayak gitu. Ya sampean duduk sama perempuan sini bukan murimnya. Biasanya naik motor ya. Lek goncengin paling anake wedok bojone. Lek wong wedok dia gak wani deh. Soalnya lek ono cek-cekan, siapa ini? Orang lain. Oh, kamu sudah bukan murim ini, kena ini pasalnya. Ngono. Soalnya ngono melok oprek. Di sana itu Islam itu kalau di sini kan majelis ulama yang besar, yang tertinggi. Kalau di sana enggak, dia di bawah sultan, lembaga di sana. Jadi Islamnya kuat. Di sana Islamnya kuat gitu. Jadi kene di sana itu kayak apa itu? SDSB, kayak tombokan itu ya. Apa itu? Togel. Di sana itu sah resmi. Tetapi di situ ditulis di agama Islam judi dilarang. Jadi sing tuku lek ono wong Islami terus digrebek. Di sana itu jabatan agama Islam, maksudnya pegawai pegawai majelis ulama ini nggo pistol barang, nggo kecerek, nggo pistol. Di sini tulisannya penguat kuasa. Marinya digrebek nih Aisyah sih. Di sana itu dipanggil Aisyah KTP. Aisyah. Nah, Pak dingetokno Aisyah. Loh, kamu Islam wah, udah dikecerek kerak. Dilepokno mobil itu. Jadi tombok gak oleh nang. Terus minum, Pak. Maksudnya ditombok apa? Tombok itu Ditebus. enggak, maksud tombok itu kan ini loh, apa itu? Kan di sana ada loket untuk judi. Untuk hari ini, kayak apa itu? Sydney, Hong Kong itu lho. Nang kene kan ngono, nang kono kan resmi. 3 tempat itu tutup mek 6 kuda. Jadi dia siarannya bukanya Sabtu, Minggu, Selasa sama Rabu. Wah, kebetulan Sabtu rame. Nah, kita beli di situ. 4 angka. 1 ringgit dulu. Dapatnya lumayan. Dapatnya itu sampai 30 juta. 1 ringgit itu kan 3.500. Kalau itu nomor berdos tanggung 30 juta. Jadi wah seneng. Tuku. Mari dicek ambil jabatan sih Islam. Nah, di situ kalau ketangkep hukumannya 1 kurungan. Kurungan ini ya di penjara itu dia 1 bulan. Terus dicambuk pakai rotan itu. Itu kira 3 kali. Nah, terus di sana ada ini, apa ini? Supaya mereka membayar itu denda. Bayar denda dan kono sistem. Mas aku kasus pembunuhan aku iso maju bayar denda aku lepas. Soalnya dia wani bayar denda. Bayar denda wis gak kena cambuk, gak kena kurungan di lepas. Bayar denda 3.000 ringgit, 1.500 ringgit. Bayar denda itu lagi cekel. Nah, jadi di sana itu sing semua ganti duit. Terus gak gelem dikurung. Jadi sikat bokong ini dirotan sak kuat banget kan.
Driyet ini sok pecah bokong. Kena rotan iki, Wow. pecah. Iya gak iso lungguh kok seminggu gak iso lungguh. Kayak lungguh bokong loro pecah itu. Situ. Jadi situ hukumannya kayak di Aceh kan. Aceh ini niru Malaysia. Itu diterapkan. Karena kono mahkamah. Masih itu apa ini? Pengadilan gawe wong Islam. Makanya lek poso barang moro direbek. Wah, tengok aja. Wah, kamu orang Islam ya. Wah, warungnya sing ngedoli tutup ya. Berhenti kamu tutup sekarang. Kurang ajar kamu kasih makan orang Islam di dalam. Wow. Cerai sing mangan itu kecerai, ambil bawa piring, ambil sendok itu digantol nang. Terus dilebokno nang ambulan mayat iki lho. Ambulan mayat itu dilebok. Itu kena tebus yaitu denda atau cambuk atau hukuman kurungan. Nah, di situ. Kalau dia mau bayar, nah, tapi di awak dia yang tidak. Kan paspor Indonesia kan tidak ada tulisan Islam Kristen, ya kan? Paspor aja yang tidak ada. Yeah. KTP ada, paspor tidak. Yeah. Awak dia ngaku, saya orang Kristen. Kamu orang Kristen? Kamu orang mana? Ini paspor Indonesia. Digoleki izin. Baite agama lek paspore wong Malaysia ono agama. Gak ono. Oh iya, lepas kok dhewe sanute. Lepas kok dhewe karena ya iku mau lek aku ngaku wong Islam aku mesti mbok ajar. Aku dalam posisi kena salah ya. Kono gak main judi ya kan. Ya tapi perjudian nang kono dibuka. Malah sing bandari negara malah. Buka khusus tapi kan muslim asli yo. Pokoke India ngono iku ya. Ono wong apa Cina ngono. Dadi awake dhewe dikon Cina. Leh, lu dikamkan deh. Kayak sing tompo. Selamat awake dhewe. Awake dhewe tadi nang warung. Wah, kurang pes lagi sering kita. Ngongkon konco. Jadi awake dhewe kudu dikonco wong India wong Cina sing kae. Tuku-tuku. Wong bibir barang cekel. Jadi situ. Apa nih mbek wedokan kecekel. Bukan murimnya, nek undang-undang. Jais, apa? Nek kono Jakim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Iku lembaga ngisore sultan. Ngomong ini. Besok hari raya gak ono sing protes kok ngene ngengkel. Gak iso kurang sakmene gak ono. Gak kenging cangkem kok. Besok puasa. Besok hari raya. Gak ono segini kan. Jadi dari sana enggak ada kayak Muhammadiyah, NU enggak ada di sana. Persis PKS ono. Islam itu satu itu. Makanya lek dia belajar Islam langsung Arab. Jadi Malaysia. Nah, lek belajar politik Inggris dia soal belajar Inggris. Kalau Inggris itu gak kayak Belanda, Belanda pecah belah. Nah kalau Inggris kan enggak, dia Sultan itu sih ditekan. Jadi dia Sultan kamu harus bayar sekian. Sultan ini juga. Tapi tetap Sultan. Kayak orang tua kan enggak dibuyarno rojo itu kan, kayak rojo Jogja. Jogja dibelah jadi dua pakualaman. Itu Solo dibagi lagi. Jogja itu dibagi lagi. Dipecah belah. Kalau Inggris enggak, kalau dia jajah, rojo sing tetap jadi rojo. Tapi cuma dia njaluk peti tok ngono. Lah lek rondo enggak ngerusak sak kabeh juku. Peti ini rojone diajar. Makanya enggak ada budaya. Kalau Inggris Pak, makanya jajahan Inggris itu disebutnya Commonwealth. Jadi apa iki? Persemakmuran. Sapa sing dijajah Inggris kan wae. Malaysia, Australia, Amerika termasuknya jajahan Inggris. Tapi dia masih menghormati Inggris. Tetap ada kumpulan olahraga. Ono kok setiap satu kesatuan ada bulan ini kok olahraga dari seluruh jajahan Inggris juga ya. Kayak olimpiade gitu. Jadi apa itu? Commonwealth namanya. Kalau dibahasakan Indonesia persemakmuran. Jadi negara-negara persemakmuran negara jajahan Inggris. Nah, tapi kalau Inggris itu majukan rakyatnya. Dimajukan dia. Kayak wong Dayak. Lek kena Dayak Indonesia yang babung, lek kena Dayak Malaysia enggak ganteng-ganteng. Mbok terus kon di acara apa itu aku di acara tato lukis Pak kau nang Inggris terus gue mulai daftar kon ke tentara jadi polisi gelem nang kene yo dijarno karepmu babung karepmu nang ngono Mas nek nang ngono apik pemerintahan iki makanya awake dhewe terkadang iri ambek terkadang zaman Pak Harto kula mulus jare Indonesia ini nang kene awak dhewe kecipratan tuku tong apa ini LPG awak dhewe melok 1.000 tok kan wong iku tutup padahal nang Indonesia itu 100.000 nang kono sudah padahal nang kono tuku subsidi dikene rakyat itu kadang Indonesia 100.000
Kan terkadang habis nggak ada, susah cari gas bah. Nang kono gak ono ngomong padahal itu tuh nah Indonesia loh pabrik kok sampai ngomong habis nggak ada, nggak cangkeme mafia ini ngomong. Semua aku lulus SMA kan, aku mau sekolah ke luar negeri. Ijazahnya loh nong podo, ijazahnya loh kiri. Tapi bisa budak deh. Aku mau jadi dokter ke Amerika. Sing biayai Petronas. Wow. Sing biayai Pertamina kalau di Amerika. Jadi nang kono ana tabungan pelajar. Jadi kalau ada wis dadi dokter, mulai kan kerja nang rumah sakit. Nah, gaji pertama baru dipotong. Berapa bulan? Loh enggak. Jadi dia ya pulang dari Amerika ya. Jadi dokter kan, masuk rumah sakit kayak kerja kan. Gaji ya dari waktu gajian pertama itu diambil ya. Iki gaya adikmu untuk sing lanjutkan. Nang kene lek gak utek iki winter wong anu bisa keluar negeri sekolah. Nek nang kono masuk wong ecek-ecek iso berangkat keluar negeri. Kalau UMKM kayak apa? Kalau UMKM maksudnya untuk rakyat kecil bantuan itu. Ya. Bantuan itu biasanya yaitu bantuan itu pemerintah ngasih secara free, nggak ada modal pinjaman. Di sana itu kalau kita jualan kayak gini itu dibantu melalui bank kan. Itu karmu bayar, gak bayar karmu. Pokoknya penting dibantu. Jadi dibantu dia itu. Pokoknya enak pokoknya. Maksudnya bantu termasuk izin deh. Di sana kan lesson, namanya izin itu lesson. Lesson itu izin. Jadi izin itu bukan rumah makan kan, satu. Terus ada lesson untuk kesehatan. Izin untuk kesehatan. Nah, jadi di sana setiap 3 bulan dicek kesehatan. Sampai kukunya dawa kena tilang. Cara sana kena saman. Soalnya kan masa nggak boleh kuku panjang, harus pakai tutup ini, harus pakai tutup rambut ini kan, terus harus pakai kelmek ini. Steril ya? Ya steril di sana. Diutamakan steril di sana. Jadi di sana itu nggak kayak di Indonesia ini kayak pentol, saus, kecap dipalsu semua kan. Di sana nggak berani. Soalnya ono sing dicocokno, alatnya dicocokno makanan ini lek dia mengandung kadar apa metu kabeh. Anggono. Jadi apa iki? Duwe alat kaya ngono. Itu sing biasane jabatan agama Islam sing duwe, ambek jabatan kesehatan. Berarti masalah pinjaman itu sebenarnya bukan pinjaman ya? Iya, bantuan langsung. Tapi dia dilihat orang itu usaha. Pokoknya dia usaha aja, jualan aja sudah dapat. Maksudnya aku ini ada bukti lah di sana emang dia jualan, itu langsung dapat. Tapi nggak dikembalikan? Ya dikembalikan nggak apa-apa. Kalau dikembalikan? Untuk modal pertama loh. Oh, kiranya iya. gitu. Kiranya untuk modal pertama. Hanya itu nggak dikembalikan nggak apa-apa. Kalau seandainya modal pertama gagal, usaha, gagal, kita minjam lagi dikasih bisa, lagi apa? dikasih lagi karena itu sekarang mungkin sampai 3 kali lah ya. Oh, Kiranya sampai 3 kali. maksimal 3 kali. Ya, atau dia usaha lain lagi bukan nasi, atau dia jualan sandal kah apa. Tapi rata-rata di sana makmur semua ya? Iya, di sana Orang memang asli untuk sana rakyat ya, untuk rakyatnya dia. Tapi kalau pendatang gimana? Kalau pendatang itu disamakan, cuman dia enggak ada sama. Maksudnya sama itu apa ya? Tentang sosialnya enggak sama. Maksudnya sosialnya enggak sama itu yang didahulukan orang Malaysia dulu. Oh, orang pribumi lah ya? Ya, pribumi dulu daripada saya itu beli supaya paspor. mudah. Beli paspor dulu. Apa itu buat paspor? Buat paspor. Terus kita lihat itu di internet Air Asia, khususnya Air Asia. Itu di Malaysia, harga tiket Air Asia yang di Malaysia. Itu kita bisa booking dari sana. Soalnya murah. Biasanya dia tiap satu musim minggu sekali itu ada promosi. Ada promosi Air Asia itu sampai 0%. Itu tahun berapa itu? Ya sampai sekarang Sampai juga. sekarang? Sampai sekarang. Itu Ferry Fernandes yang punya itu kan. Itu sampai sekarang. Terkadang ada promosi ya, promosi perjalanan Surabaya, khusus Surabaya tok, 0% nggak bayar kita. Ada itu sampai. Air Asia berani berangkatkan itu, nggak bayar. Air Asia itu. Jadi Air Asia itu dan dia punya ini lapangan terbang sendiri. Jadi 2 lapangan terbang yang mahal. Nggak rugi itu? Nggak rugi. Terus ada lapangan terbang yang murah. Jadi LCCT namanya itu. Jadi lapangan terbang yang apa itu? Yang kos rendah lah. Iya, Kos rendah maksudnya itu ekonomis. Ada lapangannya sendiri. LCCT namanya. Kalau Nah, di itu- sini KLIA kalau di Malaysia. Nggak rugi itu? Nggak rugi. Pesawat itu? Nggak rugi karena dia Nah, pilotnya digaji siapa? ya pilotnya digaji sama Ferry Fernandes ya yang perusahaan Air Asia itu. Ya cuman dalam corona ini mungkin menurut ya sekarang. Dalam keadaan ini kan mungkin Malaysia soalnya nggak kayak Indonesia, dia ngadakan lockdown. Kalau di sini kan PSBB. Kalau lockdown ini orang nggak boleh keluar. Iya. Sing kereng polisi. Jadi kalau mobil ada 2 orang itu duduknya harus di belakang, ya kan?
itu dimaki-maki yang polisinya. Kalau satu bisa nggak bawa surat, ya kena juga. Dia mau ke daerah sana tapi nggak bawa surat kesehatan, kena di sana. Nggak boleh suruh pusing balik. Nah, kalau dia ngomong nyutan itu pusing balik. Berarti AIRC itu punya kerajaan, bukan punya. Enggak, dia swasta. Dia punya swasta. Ya, kayak kalau di sini itu kayak apa itu? Kayak lion gitu. Nah, tapi kayak kan lion gitu. Untuk menggaji karyawannya gimana kalau seandainya kita penumpang nggak bisa bayar 0% gitu? 0%. Gimana? Karena apa? Penerbangan di Malaysia itu kan bukan di Indonesia. Setiap negara ada dia punya. Amerika, Eropa, sampai ke Thailand, ke Arab, dia punya daerah itu. Jadi kalau semua dipromosikan, kan ini nggak dipromosikan. Oh, yang Surabaya dipromosikan kan satu aja. Oh, nggak semua. selamanya dipromosikan. Iya, jadi dia tapi tiap minggu ada daftarnya. Mana yang murah? Oh, kebetulan di Indonesia. Oh, yang murah di Medan. Ya Medan sampai 0%, maksudnya 0 rupiah, maksudnya 0 pernah. Jadi nggak bayar kita pulang pergi nggak bayar. Itu ada promosinya. Kalau semua perusahaan sini ya nggak berani. Tapi AirAsia punya. Terkadang ke Inggris saja bayar 100 ringgit. Berarti nggak semuanya. 350.000 kita bisa terbang. Ya? Iya, terbang ke London. Jadi dia ada daftarnya tiap minggu itu yang mana yang murah dikasih gitu, dikasih poin-poin. Jadi cuma perlu paspor aja? Iya, perlu paspor aja. Terus habis itu booking tiket langsung berangkat. Soalnya kan enggak ada sistem visa fiskal kan enggak ada. Oh. Ya, tapi kalau ke negara kayak Cina masih ada visa, kita harus ngurus visa. Ya. Visanya itu kalau kayak semua negara Cina itu foto itu harus betul-betul fotonya dia, enggak boleh foto di edit itu nggak boleh. Jadi harus foto. Ya kalau yang pakai visa itu biasanya gitu. Asli, ya. Jadi imigrasinya nengok ini begini. Baru dia cedok gitu. Kalau Malaysia enggak, dari Indonesia kemana ini? Kunjung saudara, atau kalau enggak itu jalan-jalan cek. Kalau jalan-jalan ditanyai kamu bawa uang berapa gitu. Tapi kalau biasanya kalau kita kunjung saudara, saya mau ada urusan cedok. Oke. Itu dikasih 1 bulan. Iya. Kerja di sana. Apa betul? Betul, iya. Sekarang kayak kira bangunan ya, kerja bangunan itu. Kerja bangunan di sana itu 8 jam. Ya. Itu 100 ringgit. 8 jam itu 100 ringgit. Iya, 8 jam Tunggu. itu 100 ringgit. 100 ringgit. Iya, 100 ringgit. Tunggu ya. Kalau dikeruskan duit Indonesia 350.000. Enggak, harga kopi segelas berapa? Harga itu 100 ringgit, harga kopi segelas itu RM1. 1 ringgit. Iya, 1 ringgit. Jadi kalau diibaratkan itu 100 gelas kopi. 100 gelas kopi. Kalau makanan, satu kali makan nasi berapa? Kalau sekali makan nasi di sana itu 2 ringgit. 2 ringgit. Iya, 2 Sedangkan ringgit, 2 ringgit setengah. Sedangkan gaji Gaji 100 100 ringgit. ringgit. Untuk 1 hari loh, untuk 8 jam loh ya. untuk makan Itu satu belum piring, overtime lagi, itu belum lembur gitu. belum OT ya. Ya belum OT. Itu Sedangkan masih makan pokok. nasi satu piring 2 ringgit 2 sampai ringgit sampai 2 ringgit 50 sen, maksudnya. anggaplah 5 ringgit. Iya, sampai segitu. Itu sudah full. Itu 5 ringgit itu kalau kita beli ke McDonald, itu bisa uang 5 ringgit itu. Malah dia dapat ayam, dapat sayur, dapat nasi. Wah, bisa dapat ayam Ya, kalkun itu. terus itu lagi free itu satu paket itu sama Pepsi-nya itu. Ah. Sama Pepsi-nya. Jadi orang sana biarpun kuli bangunan tapi bisa dia belanja di McDonald, guys. Oh, gitu. Apalagi KFC itu. Nah, artinya kerja satu hari Ya, masih kurang. hasilnya bisa dipakai untuk seminggu, Iya dua kan, minggu betul. ya. Iya kan seminggu lah, misalnya kan seminggu aja lah. Nanti kan dia beli rokok juga misalnya gitu. Kerja satu hari Bisa bisa, di- dinikmati untuk 1 minggu. 1 minggu. Wih, makmur ya. Nah, makmur. Nah, rokok berapa sebungkus? Kalau rokok itu dia kira sebungkus itu ada pilihan juga. Rokok itu banyak di sini. Ya antara 4 ringgit, 3 ringgit sampai 10 ringgit rokok. Harganya rokok. Lebih mahal daripada nasi satu piring. Ya, lebih mahal dari 1 piring. Soalnya rokoknya di sana kan terkadang rokok luar negeri juga. Rokok-rokok Iya, luar itu. iya. Marlboro luar, terus Mil Seven kayak gitu yang luar-luar Iya, itu kan iya. ada di situ dijual. Tapi kalau standar rokok di sana ya kayak di Indonesia juga harganya kira-kira Iya. sama lah kiranya. Sama lah kiranya.
Cuman mereka menghargai pekerjaan kita itu Ya. bekerja 1 hari Ya. bisa untuk dimakan seminggu. seminggu itu hasilnya, betul. ya. Iya. Itu jangankan kerja, sekarang di sana itu orang menguti sawit. Sawit yang protol-protol itu dikumpulkan 1 karung itu 80 ringgit harganya. Padahal 1 karung kalau kita ngisi yang protol nggak sampai 1 jam. Bisa 80 ringgit. Makanya orang banyak kerja di perkebunan sawit di sana juga. Jadi perkebunan sawit itu cuma ngemet yang protol itu loh. Yang protol kan nggak diambil, yang diambil kan yang buah itu langsung dimasukkan truk itu kan. Nah protolnya kan masih ada itu nggak dikutip, nggak direken. Tapi sama orang sana dihitung kalau mau ngambil di karung terus dijual ke pabrik itu dihargai 1 karungnya 80 ringgit. Nah, soal peribadatan. Oh, Di sana apa 5 kepercayaan juga seperti di Indonesia? iya sama. Di sana itu yang Kristen namanya. Ya. Orang Kristen itu ke gereja juga. Terus orang Islam itu di masjid, terus orang India itu di wihara, tokong namanya, tokong. Tokong itu sama dengan Cina di kelenteng itu kalau itu. Jadi dia mempunyai peribadatan masing-masing di sana. Tetapi di sana yang utama itu ditamakan orang Islam, karena orang Islam itu ketat di sana. Jadi tidak boleh sembarang. Kalau orang dari semua orang India, Cina itu boleh masuk Islam, tapi orang Islam sendiri, maksudnya orang suku Melayu ini agamanya Islam itu dia tidak boleh sampai kafir, dia sampai murtad keluar agamanya. Dia mending beli orang. Jadi di sana itu mualaf enak guys. Mualaf itu enak sebab apa? Itu namanya di sana itu Jabatan Agama Islam. Itu lembaga Islam itu. Jadi mualaf itu diajari baca Quran sampai dia bisa Quran, sampai bisa dia nulis untuk Quran itu diucapkan, itu ada ada uangnya bes. Jadi di sana mualafi 1 bulannya 10 juta kiranya gitu. Nah kalau dia sudah fasih, misalnya sudah jadi ustadz, dia akan dibuatkan, kalau dia keahliannya apa, kalau berdagang ya dia kasih toko, sak modalnya semua, sak lengkap isinya toko itu dia suruh berniaga, maksudnya berdagang. Kalau bekerja ya disalurkan bekerjanya di mana gitu. Jadi sesuai dengan apa keahliannya dia. Jadi di sana mualaf itu enak. Nah kayak di Indonesia tak karepmu. Ya, kalau di sana enggak, mualaf itu diperhatikan pemerintah. Jadi dibimbing betul-betul, soalnya ada duitnya di sana. Orang mualaf malah yang loaded duitnya, kayak banyak duitnya kiranya dia. Jadi dia dapat gaji kiranya 10 juta kiranya 1 bulan. Adzan masjid itu banyak juga ya? Oh, di sana adzan bisa. Jadi gini guys, di sana itu imam itu dibayar negara. Jadi ngimami itu 10 juta di sana. Khusus ngimami. Itu istilahnya imam masjid itu ada gajinya. Terus yang tukang adzan namanya muadzin itu ada gajinya 3 juta itu. Nah terus yang bersih-bersih masjid itu cleaning service. Kalau di sana ngomong toksya, bahasa Malaysia toksya itu cleaning service-nya masjid. Itu dapat gaji 1 bulan 2 juta. Diteruskan duit sini. Ya belum kayak perumahan, terus pokoknya apalah keperluan apa yang untuk pengurus masjid itu ya dilengkapi kiranya kan gitu. Jadi nggak masalah adzan ya? Iya, tapi masjid di sana bukan kayak di sini. Yang bangun di sini bisa pribadi, uang dari di sana enggak. Masjid dibangunkan negara, negara yang bangun masjid. Negara itu bangun masjid, jadi enggak ada masjidnya siapa, masjid ini masjid negara semua. Biarpun sampai kampung-kampung itu yang bangun masjid itu negara, bukan perorangan. Kalau di Indonesia ini bisa perorangan, bisa organisasi, bisa perkumpulan. Kalau di sana enggak, negara. Sama juga bayar zakatnya di negara, bukan di sembarangan bayar zakatnya gitu. Kayak di sini Basnas kalau bayar zakat, kalau di sana itu negara punya. Terus suara-suara adzan, Suara adzan ada. Tapi kalau ada peraturan khusus? Nah kalau di sana kiroat ada. Kalau di sini kan sebelum adzan kan ada kiroat. Di sana ada adzan aja. Khusus adzan aja. Tidak ada istilahnya yang apa baca surat ayat suci Al-Quran terus baru adzan, dia tidak ada. Jadi langsung adzan. Khutbah tidak ada juga? Kalau khutbah ada, khutbah maksudnya khutbah Jumat kayak gitu. Maksudnya lewat speaker masjid itu boleh? Oh enggak boleh di sana. Berarti jadi cukup di ruangan itu tadi, ruangan masjid itu tadi. Jadi kalau di sana itu
itu apa speaker itu untuk suara adzan aja, lain tidak ada. Di ceramahnya ya di dalam masjid itu istilahnya. Jadi speakernya ada tapi ya suaranya ada di dalam masjid aja, tidak sampai keluar. Guys, cukup di sini ceritanya untuk Sambung pengalaman. besok lagi ya, kapan-kapan lagi ya. Oke, sip. Bye. Selamat malam, assalamualaikum. Ijazahnya lho, cilik. Tapi bisa budak.